Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai adab membaca Al-Qur'an, mengenal huruf hijaiyah dan Ros Usmani dan dobnya. Yang pertama yaitu adab sebelum membaca Al-Quran. Yang pertama, suci dari hadas, baik hadas besar maupun kecil. Kedua, suci dari najis. Yang ketiga, tidak membaca di kamar mandi. Yang keempat, menutup aurat, berpakaian rapi, memakai siwak dan wangi-wangian. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, menempatkan Al-Quran di atas pusar. Nah, kalau tadi adalah adab membaca Al-Quran sebelum membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita adab ketika membaca Al-Quran. Yang pertama yakni niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, tawadhu atau lapang dada menerima Al-Quran serta mendengarkannya baik-baik. Yang ketiga, membaca ta'awudz di awal pembacaan dan diikuti basmalah kecuali pada tempat-tempat tertentu. Yang keempat, membaca dengan tartil dan sesuai dengan ilmu tajwid. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum membawa, menyentuh, dan membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas. Nah, apa sih hadas itu? Hadas merupakan keadaan tidak suci yang bisa dihilangkan dengan berwudu, atau jika ini hadas kecil, dan jika hadas besar, maka dihilangkan dengan mandi besar. Orang yang berhadas disebut dengan muhdits. Nah, muhdits ini adalah sebutan untuk orang yang berhadas. Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisi hadas dan muhdits, kita akan belajar mengenai definisi mushaf. Mushaf ini secara bahasa, mushaf berarti kitab atau tulisan Al-Quran. Secara istilah, Imam Nawawi mendefinisikan mushaf dengan sebagai berikut, yakni setiap sesuatu yang padanya tertulis ayat Al-Quran dengan tujuan untuk dipelajari atau dikaji. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum menyentuh mushaf, hukum membawa mushaf, dan hukum membaca mushaf pada orang yang berhadas. Hukum menyentuh mushaf Al-Quran. Jika hadas besar ataupun hadas kecil, para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ini adalah hukumnya haram. Dan yang kedua yaitu membawa mushaf Al-Quran. Baik hadas besar maupun hadas kecil itu adalah hukumnya haram. Adapun sebagian ulama itu berpendapat memperbolehkan. Jika yang pertama bersamaan dengan harta atau barang dengan tidak berniat dengan membawa Al-Quran. Jadi semisal kita membawa pakaian, kita membawa benda-benda yang terus di dalamnya misal terselip Al-Quran. Nah, apa di atasnya lah, jangan di dalamnya. Di atasnya itu ada Al-Qurannya. Kita boleh membawa, tetapi tidak boleh berniat membawa mushaf. Nah, yang ketiga, kandungan ayat Al-Quran lebih sedikit dari tulisan yang lain. Contoh di Quran tafsir, di Al-Quran terjemah, begitu ya. Yang ketiga, yakni membaca mushaf. Membaca mushaf itu untuk orang yang berhadas besar itu hukumnya haram. Hukum haram berlaku jika membaca dengan lisan, bacaan minimal terdengar oleh telinga sendiri, muslim, mukallaf yang dibaca Al-Quran, berniat membaca Al-Quran dalam situasi sunnah, bukan wajib, dan takut hafalannya hilang. Nah, untuk keterangan yang lebih lengkapnya nanti teman-teman lihat di buku panduan P3KMI-nya. Nah, bagaimana hukum basmalah bisa wajib? Menurut mazhab Imam Syafi'i, karena basmalah masuk dalam bagian surat Al-Fatihah. Yang kedua, sunnah.
hukum basmalah dikenai sunnah apabila dibaca di setiap awal, tengah, selain surat Al-Fatihah dan Al-Baroah atau At-Taubah. Yang ketiga, bagaimana hukum basmalah bisa dikatakan haram? Menurut Ibnu Hajar, hukum basmalah dikatakan haram yaitu ketika dibaca di awal surat At-Taubah. Nah, yang keempat adalah makruh jika basmalah dibaca ketika di tengah-tengah surat Al-Baroah atau At-Taubah. Nah, pembahasan selanjutnya yakni mengenal huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah adalah nama dari huruf-huruf Arab. Jumlahnya yaitu ada 30, yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah, huruf hijaiyah diklasifikasikan menjadi 3 macam, yakni huruf yang dapat bersambung ke segala arah, huruf yang hanya bersambung dengan mendahuluinya, dan huruf yang tidak dapat disambung. Kemudian cara penulisan huruf hijaiyah, teman-teman bisa lihat ya, ada yang ditulis di huruf yang di atas garis. Nih, huruf yang di atas garis seperti ini ya. Ini contohnya huruf hijaiyah yang ditulis di atas garis. Sedangkan huruf yang melewati garis apa aja? Nih, ini tadi contoh yang di atas garis, dan ini adalah contoh yang di bawah garis. Selanjutnya, kemudian kaidah Rasm Usmani dalam penulisan Al-Quran menurut rumusan As-Suyuti ada 6. Yang pertama, membuang huruf. Yang kedua, menambah huruf. Yang ketiga, penulisan hamzah. Yang keempat, penggantian huruf. Yang kelima, menyambung dan memisahkan tulisan. Yang keenam, kalimat yang bacaannya lebih dari 1. Untuk selanjutnya, tanda mushaf yang memakai Rasm Usmani, yakni di depan halaman cover, di depan halaman cover dalam atau di halaman awal mushaf terdapat keterangan atau tulisan Rasm Usmani. Yang kedua, buka dan cari di akhir-akhir ayat. Jika huruf mat tidak ada tanda harokatnya sama sekali, maka itu adalah Rasm Usmani. Nah, nih contohnya Ar-Rahim, ya-nya ini kan nggak ada harokatnya. Terus ini juga nggak ada harokatnya. Selanjutnya, dotnya. Yang pertama, tanda bulat kecil terletak di atas huruf ilah menunjukkan pada huruf tersebut merupakan tambahan dan tidak dibaca atau tidak dianggap tidak ada dalam membaca. Nah, seperti ini ya contohnya. Pada wawu ini ada tanda bulatnya kecil ini. Ulah dianggap tidak ada ya. Yang kedua, tanda bulat lonjong ke atas terletak di atas huruf alif menunjukkan huruf tersebut digugurkan ketika wasol dan dianggap keberadaannya ketika waqaf. Jadi ketika waqaf dibaca panjang 1 alif. Nah, ini wala ana, nih wala ana abidum. Nah, gugur ketika dilanjutkan ketika wasol. Wala ana abidum, nggak panjang. Selanjutnya, kemudian materi selanjutnya yang keenam yaitu huruf mim kecil merupakan ganti dari tanwin. Jika terletak di atas huruf nun atau tanwin yang diikuti huruf ba tanpa tasydid, maka ini menunjukkan bacaan iqlab. Nah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Nih, mim ba'di. Huruf mim kecil. Nih, huruf mim kecil.
Selanjutnya yaitu tanda tanwin. Dalam Rasm Utsmani ada dua, yaitu berbaris rata dan berbaris berurutan atau tidak rata. Yang berbaris rata menunjukkan dibaca idhar. Sedangkan yang berbaris berurutan menunjukkan dibaca idgham atau ikhfa. Wa arsala 'alaihim thayran ababil. Nah, yang tidak berurutan tarmihim bihijaratim min sijil gitu. Yang kemudian wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu nih. Selanjutnya fawasatna bihi jam'a bihi ininya. Terus yang kesembilan huruf sin dan shad. Huruf sin di atas huruf shad menunjukkan huruf yang lebih masyhur dibaca adalah huruf sin. Huruf sin. Ini ya, nah. Jika huruf sin di atas huruf shad, ini huruf sin di atas huruf shad. Huruf sin di atas huruf shad ini. Bentar. Ini huruf sin di atas huruf shad, maka yang lebih dibaca masyhur adalah huruf sin. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Selanjutnya sebaliknya, menurut pendapat yang masyhur dibaca adalah huruf shad. Nah, jika huruf shad ini di atasnya huruf sin, maka yang dibaca adalah huruf shad. Nih. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Am humul musaytirun. Selanjutnya, tanda mat panjang terletak di huruf tertentu, menunjukkan huruf tersebut dibaca panjang lebih dari satu alif. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah, ini ya teman-teman nih. Wa ma, terus umiru, selanjutnya hunafa. Ini. Selanjutnya yakni bulatan berhias. Bulatan berhias dan di tengahnya terdapat nomor menunjukkan penghujung ayat. Nih bulatan berhias. Selanjutnya tanda bintang. Tanda bintang menunjukkan huruf permulaan atau kesudahan dari juzuk, hizib, nifs, dan rubu'. Nah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nah, selanjutnya yang ke-13 yakni tanda garis panjang. Tanda ini terletak di bawah atau di atas lafaz tertentu. Hal ini menunjukkan bacaan sajdah. Nah, penjelasan pada bab istilah-istilah lain pada Al-Quran. Nanti mengenai sajdah akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang ke-14 yakni tanda intan. Tanda ini diletakkan jika terletak di atas lafaz menunjukkan bacaan ismam. Sedangkan jika di bawah lafaz menunjukkan bacaan imalah. Nah, mengenai ismam apa, imalah itu apa, nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya. Nah, yang ke-15, tanda titik tumpat. Tanda ini terletak di atas alif. Hal ini menunjukkan bacaannya tashil. Nah, bacaan tashil itu apa? Nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Nah, yang ke-16, huruf sin kecil. Tanda ini terletak di atas lafaz tertentu. Tanda ini menunjukkan bacaan saktah. Apa itu bacaan saktah?
Penjelasan singkatnya, saktah itu berhenti tanpa mengambil nafas. Penjelasan lebih lengkapnya nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Yang ke-17, huruf wawu dan ya kecil. Tanda ini terletak di huruf hak dhamir, menunjukkan bacaan mat silah. Nanti mat silah akan dijelaskan di hukum mat. Selanjutnya yang terakhir yaitu tanda-tanda waqaf. Penjelasannya pada bab waqaf. Nah, teman-teman, materi pada hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan sebelumnya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sudah mendengarkan materi dari saya. Sebelum kita tutup, mari membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.